segala keadaan yang dialami oleh manusia, mau senang mau tidak menyenangkan, tetap ucapan kita alhamdulillahi ala kulli hal. Ayo kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi inilah ucapan seorang mukmin ketika menghadapi apa saja. Iya. Jadi mau susah, mau senang, mau gembira, mau sedih, ucapan kita alhamdulillah. Kalaupun itu merupakan musibah, yang lebih musibah kalau akidah kita yang kena. Kalau musibah menimpa harta, menimpa jiwa, kecil. Yang kita tidak mau musibah menimpa akidah kita, menimpa agama kita. Itu yang jangan sampai terjadi. Ya, namun sebagai manusia yang diberi Allah rasa cinta kepada kehidupan, harta, sudah barang tentulah ketika terjadi ada yang tidak menyenangkan dirinya, dia merasa bersedih. Dan dalam Al-Quran kami sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Coba balik itu surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya berapa. Al-Baqarah, coba kita lihat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ketemu? Kalau bisa dijamin saya mushaf, insyaallah. Pak, tolong ambilkan mushaf. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ayat berapa Pak? 155. Betul. Ya, di atas sebelah kiri. Wala nabluwannakum bisyai'in minal, kami pasti artinya menguji. Ya. 155. Kami pasti menguji atau memberi cobaan kepada kalian dengan apa? Sedikit. Jadi tenggelam rumah, habis mobil, itu baru sedikit Pak. Meninggal orang dalam tsunami ratusan ribu, itu masih sedikit. Bisyai'in minal khawfi wal ju'. Jadi jangan dianggap waduh ini tidak. Itu baru sedikit itu. Nanti kita akan ketemu semua. Kata Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Allah mau menghukum manusia atas perbuatan zalim manusia di muka bumi, seekor binatang pun tak tersisa. Ya. Jadi kalau ada korban puluhan ribu orang, itu sedikit dari yang aslinya. Hukuman aslinya tak seekor binatang pun tersisa. Ini yang harus kita pahami. Jadi oleh karenanya, ketika terjadi musibah pada diri kita, keluarga kita, harta kita, itu anggap aja kecil. Yang penting musibahnya tidak kemana? Ke iman, tidak pada agama. Apa arti musibah pada agama?
pemahaman agama dia jadi rusak, akidah dia jadi hancur. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Ya, yang dikhawatirkan itu kalau agamanya yang jadi rusak, nah itu baru musibah. Nah, mari kita lihat tadi ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, ini macam-macam bentuknya ya. Rasa takut, umpamanya apa ya, suasana mencekam, permusuhan di mana saja. Nah, karena ada kan keadaan-keadaan seperti itu kan, ada kan tawuran, konflik sosial, perang, walju' lapar, ya, keadaan ketika terjadi kelaparan, ya kemarau panjang, tidak tumbuh, ya tanaman, walaqsimil amwal, harta berkurang, itu dia banjir, ya, mobil, ada yang kehilangan, ada yang mobilnya hilang sama sekali, bangkainya belum ketemu, ya. Wal anfus, jiwa, terbunuh, wal thamarat, buah-buahan, itu dia tadi, mungkin kemarau, nah jadi kekurangan artinya berkurang harta, jiwa dan samarat, buah-buahan. Lalu kata Allah di ujung ayat itu apa? Wabashshiris sabirin, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau terjadi musibah, sikap yang menguntungkan itu adalah sabar. Wabashshiris sabirin, beri kabar gembira orang sabar. Jadi selama harta yang masih kena, dunia sabar. Yang dikhawatirkan bencana menimpa akidah, menimpa agama kita. Ya, makanya saya suka membuat dalam waktu akhir-akhir ini, badai akidah lebih dahsyat dari badai banjir. Ya, badai akidah lebih dahsyat dari badai, ya, banjir, air dan sebagainya. Kalau air, banjir, tanah longsor, ya, yang habis harta sebatas dunia. Tapi kalau akidah yang habis, orang jadi murtad, orang jadi agamanya tak menentu, pemahaman agamanya jadi rusak, kacau. Nah, itu baru musibah luar biasa. Hartanya makin hebat, tetapi akidahnya makin rusak. Itu yang musibah yang sesungguhnya. Makanya kan doa, ada satu doa ya yang populer di kalangan para ulama, wala taj'al musibatana fi dinina. Belum pernah Pak dengar itu ya? Wala taj'al musibatana fi dinina. Itu rangkaian doa panjang. Allahumma aqsim lana min khasyatik. Ini doa yang sering dibaca Nabi ini. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika, min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka, bil yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau timpakan kepada kami musibah dalam soal agama kami. Nah, jadi yang betul ada juga doa Allahumma anfa'an bala, kayak gitu ya. Ya Allah, jauhkan dari kami bala. Tapi yang jauh lebih berbahaya adalah musibah dalam agama. Faham gak Bapak ini musibah dalam agama ini? Itu mereka yang pemahaman agamanya kacau.
jadi liberal, jadi sekuler gara-gara dunia. Itu yang lebih parah itu. Muncul faham-faham, entah menamakan Nusantara lah, apalah namanya. Itu musibah yang tidak ada duanya. Kalau musibah menimpa harta, jiwa, mati dan sebagainya, itu kecil. Jadi salah satu doa yang diajarkan atau yang sering dibaca Nabi itu, wala taj'al musibatana fi din. Ayo kita baca. Ayo baca Bapak sendiri. Udah berapa kali sudah saya bacakan. Ayo. Ibu-ibu lebih lancar. Ibu-ibu lebih lancar. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al, jangan kau jadikan, jangan kau timpakan musibatana, musibah kami fi dinina. Apa arti din? Agama, dalam agama kami. Jangan sampai terjadi Allah wabah yang menimpa agama itu jauh lebih dahsyat dari wabah penyakit. Banyak orang sekarang jadi kacau kan dengan agama, gara-gara faham Nusantara, faham liberal. Karena yang dilihatnya ini, ya ini kan orang pinter-pinter nih. Oh iyalah, saya pun ikut juga lah. Itu namanya musibah dalam agama, wabah. Jadi memang berat yang namanya musibah dalam harta, jiwa, sakit. Itu memang berat betul, tapi ada yang lebih dahsyat dari itu. Badai aqidah. Jadi ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah. Siapa ini orang yang sabar? Orang-orang yang kalau musibah menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya ucapan ini bukan hanya untuk kematian ya, bukan hanya untuk kematian. Ya seperti kemarin begitu juga terjadi banjir, rumahnya tenggelam semua, harta habis semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata siapa yang meninggal Bu. Ini orang yang gak paham nih, ya. Bagaimana kemarin banjir rumah Bapak? Sampai atap Pak. Jadi barang yang udah habis lah. Kita saja begini keadaannya, pakaian habis semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan orang sabar, mengembalikan itu semua kepada siapa? Kepada Allah. Allah berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Emangnya bisa kamu tolak kehendak Allah? Ya nggak bisa. Baik, jadi inilah kira-kira pembuka dari kajian kita pada pagi hari ini. Namun kita ingin kaji secara keseluruhan, ya. Bagaimana ini musibah? Kenapa musibah terjadi? Karena izin Allah. Ini tadi yang saya sebut itu. Kehendak Allah. Allah berkehendak. Ya udah. Kita terima. Ya, kita terima, kita ridho. Itu. Kita ridho atas apa saja yang ditimpakan Allah kepada kita. Asalkan jangan sampai musibah itu tadi pada din. Ada Al-Quran dalam surah At-Taghabun. Bisa silakan Bapak buka At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun ayat 11. Pak, ini kan coba apa kan? Di sini kan banyak musaf kan ada orang. Ini cukup. Pak, jadi tolong pinjam. Silakan cari At-Taghabun ayat 11. Sudah ketemu? Alhamdulillah.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Itu di ayatnya. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan atas seizin Allah. Jadi kalau sudah diingat begitu, ya tenang pikir. Ya Allah izin dah. Apapun yang terjadi, mau mati kah namanya, sakit kah namanya, hancur harta semua, nah itu semuanya adalah karena izin Allah Ta'ala. Surah keberapa itu Pak? 64 ya, halaman 556. Ayat 11 ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wa man ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Siapa yang beriman kepada Allah akan ditunjuki Allah hatinya. Jadi itu makanya jangan sampai musibah ini menimpa keimanan kita. Kalau sudah menimpa keimanan, hidayah dicabut. Tadinya bagus, tadinya lurus, belakangan jadi apa? Kacau begitu. Jadi sekuler. Coba Bapak perhatikan ini di medsos itu, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Itu lebih ngeri itu. Lebih bagus kita kehilangan harta daripada kehilangan iman, kehilangan akidah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini yang pertama. Yang kedua berikutnya ini artinya gambaran umum tentang musibah. Jadi penyebab musibah itu asalnya sebenarnya adalah perbuatan manusia. Masih ingat ayat yang kita baca tanggal 1 hari banjir itu? Masih ingat Bapak? Surat Maryam ayat berapa? Hah? Kita di sini waktu tanggal 1 itu kan tadabbur ayat juga. Tentang orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Betul tidak? Ingat gak? Nah, Maryam 90. Bukan. Surat Maryam 90. Sudah ketemu? Asalnya awalnya itu dari 88, 89, 90, 91, 92. Nah, saya bacakan ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Betul? Belum ketemu? Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan Tuhan mengambil anak. Allahu Akbar. Masih ingat ini kan yang kita bahas kalau saya tidak salah, ini kan? Nah, kita bahas ini hanya dalam beberapa jam, 1 jam, 2 jam. Ditunjukkan Allah lah. Ayat 90 itu. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan kemungkaran yang sangat dahsyat. Takadu samawati yatafattarna minhu. Betul ada? Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Apa artinya Pak? Tolong dibaca. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Jadi belum sampai runtuh, baru banjir aja. Baru 1 atap aja. Aslinya sesungguhnya Pak, langit ini mau pecah. Artinya kalau langit kiamat, pecah ya kiamat maksudnya. Jadi ketika orang mengatakan Tuhan punya anak, ini alam ini semuanya marah. Bapak, dengarin berita ancaman gunung berapi mengelilingi dunia. Dari mulai Hawaii sekarang ini. Ya, ancaman gunung berapi.
Yang sudah jelas Australia menuai, dikepung oleh api. Hanya berapa sepekan ini saja turun hujan. Sudah November, Desember, karena di bulan-bulan itulah manusia mengatakan Tuhan punya apa? Musibah itu puncaknya kapan? Desember dan Januari. Kan begitu kan kaji kita kemarin. Puncak musibah itu Desember Januari. Jadi makanya kalau sudah datang Desember Januari, kamu ya dalam posisi apa? Lihat siaga. Tiap tahun itu, cuma bedanya apa? Tinggi rendahnya, dahsyat kurang dahsyat, itu saja. Atau tidak. Tapi aslinya memang setiap Desember Januari kamu harus siap-siap, karena Desember Januari itu badai kekafiran syirik sedunia. Kan semua dunia kan merayakan itu, semua dunia merayakan itu tanpa kecuali. Sedangkan kata Allah dalam surah Maryam, langit itu mau pecah, bumi itu mau terbelah, gunung mau meledak. Sekarang gunung ini sekali dan gunung Merapi ini di mana-mana. Lihat itu, di mana-mana. Sekarang sedang bergerak. Yang sudah yang dekat dengan kita dia Filipina kan, Filipina. Lihat itu di media bagaimana Filipina itu. Jadi jangan main-main lah. Dosa memang bertingkat-tingkat, tapi ada dosa yang dahsyat. Dosa yang dahsyat itu kalau sudah mengatakan ya sesuatu kepada Allah, dusta kepada Allah Ta'ala, dibilang Allah punya anak. Baik, jadi secara umum penyebab musibah ini adalah karena perbuatan manusia. Jadi kalau sekiranya manusia ini tidak ada yang kafir, tidak ada yang fasik, Pak, itu air itu normal saja. Gunung itu normal saja, angin itu normal saja. Kalau manusia tidak aneh-aneh, tidak berbuat dosa, tapi karena memang perilaku manusia lah biangnya. Mari kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan hubungan antara perilaku manusia dengan kejadian alam. Ini biasa salah satunya nih. Coba dilihat Asy-Syura. Masuk kita ke Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jelas tidak? Jelas kan? Bahasanya tidak berbelit-belit. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi jangan cari-cari, jangan kesana kemari pikiran. Musibah apa saja, tanya diri. Nah, itulah dia yang kita sebut tadi di awal. Memang ada musibah sedunia. Sedunia ini orang jatuh di dalam kekafiran dan kesyirikan, dan dipertontonkan pula itu, Pak. Dipertontonkan. Bukan hanya itu terjadi di negara yang artinya negara kita sebut negara kafir yang tidak bertauhid, bahkan juga ikut-ikutan negeri-negeri yang berpenduduk apa? Mayoritas Muslim. Kemana Bapak di Indonesia yang tidak ada spanduk-spanduk yang mengucapkan selamat yang dua itu, Januari dan Desember itu? Semua kan? Semua gedung, semua mall, semua hotel, semua pasar. Jadi sudah mendunia. Jadi artinya apa? Kekafiran, kesyirikan mendunia di 2 bulan itu.
makanya. Jadi ini memang perlu disebarluaskan supaya orang tahu dan supaya orang berjaga-jaga. Udah masuk Desember lah, kamu jaga diri dulu dah. Ya. Bahkan kalau perlu jangan pergi kemana-mana. Karena suatu saat entah musibah menimpa rumahmu, menimpa hartamu, ya, siap-siagalah gitu. Kalau sudah dalam 2 bulan ini, kita tidak bisa melawan karena ini manusia seluruhnya. Kekafiran ini sudah mendunia. Ya. Walaupun kita tidak tinggal di Singapura, tidak tinggal di Australia, tidak tinggal di Amerika, tetapi imbasnya kita kena semua. Bapak ke hotel, nginep di hotel mana saja Jakarta ini, kecuali hanya ada 2-3 hotel barangkali ya. Di lobi itu pasti ada itu, betul? Di semua kota besar pasti ada. Padahal kita mayoritas Muslim, tapi tidak berdaya. Tidak berdaya. Semua apa namanya? Mungkin semua kota kalau sudah malam tahun baru itu kurang ya, buat acara di alun-alun menyambut malam tahun baru. Nah, alhamdulillah tahun inilah yang nggak ada. Dan itu karena tekanan alam. Dari sore yang hujan itu saya pantau betul tuh. Kalau sudah akhir Desember itu saya pantau itu, semalaman saya pantau itu. Sampailah kita pengajian di sini. Waktu kita pengajian di sini subuh belum kan Pak? Belum banjir kan? Belum. Saya pulang baru dapat foto jam 9 dari Pak Heri. Jalan itu sepaha. Iya, kamu sudah bertauhid, kamu punya Nabi Muhammad. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kenapa kamu ikut-ikutan? Kamu ikut orang yang tak tahu jalan, padahal kamu tahu jalan. Dan inilah kondisi kita seluruhnya. Baik, jadi musibah adalah disebabkan karena perbuatan tangan manusia, tanganmu sendiri. Nah, dan di akhir ayat itu, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah memaafkan rupanya Pak. Jadi kalau yang asli bukan itu hanya sebagian kecil saja itu. Yang tanah longsor itu hanya sebagian kecil. Entah 1% kali ya. Yang 99% dimaafkan Allah. Wa ya'fu an katsir, dimaafkan Allah. Walaupun ada orang yang sudah habis hartanya seluruhnya, itu aslinya hanya sedikit saja. Yang sisanya yang paling banyak itu udah dimaafkan oleh Allah. Ya kenapa 100% gak dimaafkan? Ya nanti kamu gak tahu bahwa perbuatan kamu itu salah. Iya kan? Kalau tidak terjadi musibah, orang kan tidak tahu, ya tidak muhasabah, betul tak? Kalau tidak terjadi musibah pada dirinya, dia tidak sadar. Nah, itu dalam rangka mengingatkan kamu. Dan itu baru sedikit. Yang kebanyakan itu sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu Asy-Syura ayat 30. Nah, kita masuk lagi ke An-Nisa 79. Ayo. An-Nisa 79. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Ayo kita baca sama-sama. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka
nafsik. Coba dibaca Pak terjemahannya. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpa merupakan dari kesalahan dirimu. Jelas kan? Jelas. Itulah gunanya kita membaca Al-Quran supaya tahu kita hakikat yang terjadi. Ya. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami telah mengutus kepada manusia rasul, cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, 79. Jadi kalau kamu mendapatkan nikmat, kesenangan, sukses, income bagus, harta mulai bertambah, jangan kamu bilang itu karena kehebatanmu. Itu adalah karunia siapa? Ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada musibah menimpa dirimu, sadarilah bahwa itu dari dirimu itu. Jadi kalau memang manusia ini seperti yang saya katakan tadi, soleh, tak ada kekafiran, tak ada kesyirikan, tidak ada dosa-dosa besar, ini semuanya ini alam ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Tetapi ketika ada manusia kadang-kadang bukan dari kita, bukan dari kita, tetapi kita hidup bersama manusia-manusia itu tadi. Maka alam pun sampai marah, kita pun ikut juga lah menjadi korbannya. Ya kalau sudah banjir menimpa orang yang 5 kali sehari semalam berjamaah di masjid, pasti kena juga. Mana mungkin banjir itu gak masuk dia ke rumah bapak-bapak? Oh gak masuk saya, karena ini kan orangnya berjamaah terus di masjid. Ya tidak. Masjid pun hampir tenggelam ya deh. Rumah Allah. Ya namanya musibah begitu. Yang soleh, yang toleh. Toleh itu artinya lawan dari soleh. Yang soleh dan toleh sama-sama kena. Jadi ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kalau ada kenikmatan yang artinya yang kau dapatkan, maka itu adalah karunia Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, sayyi'ah itu apa artinya Pak? Iya, kejelekan, bencana, ya, sesuatu yang buruk. Kalau itu terjadi, famin nafsik. Cuma memang kita, itulah tadi saya katakan, orang-orang yang tak percaya Allah, tak percaya agama, kata dia, gak ada hubungannya banjir dengan perilaku manusia. Tidak ada hubungannya. Itu karena curah hujan tinggi. Iya, biarin aja. Sampai kepada musibah pun mereka tak percaya. Kalau itu adalah buah dari apa? Itu adalah buah dari kemaksiatan, kedurhakaan, kekafiran manusia. Mereka tak percaya. Dan mereka pun menyebar itu semua di media-media. Tak ada hubungannya. Ya, sama apa, silakan saja. Jadi kita tetap mengacu kepada Al-Quran. Al-Quran, hadis-hadis Nabi mengatakan bahwa antara musibah dengan perilaku itu sangat berhubungan. Kan ada ayat Pak yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Betul kan? Pernah Bapak dengar enggak ini? Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, tak buat dosa, niscaya pasti akan kami bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat Allah, maka
kami hukum mereka. Jadi tetap kaidahnya apa? Tak ada musibah tanpa dosa. Nah, ini kan nih, tidak ada musibah tanpa dosa. Baik, itu tadi An-Nisa ya. Ya kita mau paparkan ini semua. Baca surah kembali, Syura. Tadi kita sudah kan Syura, ini kembali lagi ke Syura 48. Wa inna idza adaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Apabila kami rasakan kepada manusia sesuatu rahmat, ya senang gitu ya, bahagia, makmur, sejahtera, pendapatan mudah, penghasilan naik terus, lalu manusia pun gembira ria. Manusia pun gembira, senyum ke sana kemari, senyum, gembira. Memang tabiat manusia begitu ya. Kalau sudah dapat rahmat, kesenangan, dia bersenang. Gimana Pak ini? Kelihatannya ceria. Iya sih. Tetapi sebaliknya, kalau mereka ditimpa kesusahan, yang kesusahan itu akibat apa? Perbuatan tangan mereka. Bima qaddamat aydihim. Coba itu ya. Bima qaddamat aydihim. Apa arti bima qaddamat aydihim? Karena perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi itu sudah jadi sebuah kaidah. Terjadi musibah, cari apa dosa. Ya. Itu tidak pernah lepas dari dosa. Jadi kalau terjadi musibah, mereka pun ingkar. Mereka pun marah-marah, ingkar. Bukan mau rujuk. Harusnya kan kalau orang dapat musibah merasa ditegur. Kalau ditegur gimana? Kembali ke yang benar. Tetapi tidak. Tetap saja maksiat tetap maksiat. Fa innal insana kafur, karena memang manusia itu amat ingkar. Karena manusia amat ingkar. Fa innal insana kafur. Baik, apa saja ini dosa-dosa manusia, Pak? Ya, secara umum dosa ini menyalahi aturan. Menyalahi aturan Allah. Allah sudah melarang sejumlah perbuatan, termasuk diantaranya perbuatan mensekutukan Allah. Ada kedurhakaan kepada Allah. Ini puncak segala kedurhakaan itu adalah kedurhakaan kepada Allah. Sampai-sampai umpamanya itu dia tadi membuat konsep tentang Allah, atau bahasa Al-Qurannya itu yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Yaftaruna 'ala Allahil kadzib, mengadakan dusta terhadap Allah. Allah tidak punya anak, kata mereka. Tuhan punya anak. Manusia tidak mungkin jadi Tuhan, kata mereka. Manusia Tuhan. Jadi inilah puncak dari segala dosa. Ya. Jadi menyalahi ketentuan. Jadi syirik kepada Allah Ta'ala, dan syirik ini bermacam-macam. Ya, bisa berupa perdukunan, mistik, sihir. Dan di tengah-tengah kita perbuatan-perbuatan ini kan ya seperti mewabah. Betul kan? Mau ngapain saja panggil dukun, ngapain saja pergi ke dukun. Jadi pejabat saja pergi ke dukun. Ya, mau jadi pejabat
Pergi ke dukun. Tanya, bagaimana caranya? Jadi syirik merupakan dosa yang mengancam, senantiasa mengancam manusia selama mereka masih berbuat kesyirikan itu. Agak masih gelap, kelihatan gelap ya? Kelihatan gelap. Tapi yang sudah jelas Pak, prediksi Amerika itu kan gagal hari Ahad kemarin tanggal 12. Mereka prediksi lebih dahsyat dari tanggal 1 Halilintar. Ternyata gak ada apa-apa. Hujan ya hujan, tapi sedikit aja. Saya pantau lagi tuh Pak, ya, datang untuk melalui media, ya orang-orang dari luar lah. Katanya kedutaan Amerika memperingatkan warganya supaya meninggalkan Jakarta tanggal 12. Kita lihat dari pagi, kok gak ada apa-apa ya. Ada sedikit waktu siang hujan sebentar, saya di tol. Sore gak ada apa-apa, sampai malam gak ada apa-apa. Mana Halilintar? Padahal ya yang namanya Amerika, peralatan teknologinya, BMKG tak bisa lagi, jangan dibandingkan dengan BMKG yang lain-lainnya. Tetapi ternyata apa? Meleset. Kata mereka akan terjadi begini, ternyata tidak. Kata mereka aman-aman saja, terjadi. Bahwa ilmu itu bagaimanapun kalau sudah menyangkut yang gaib itu tidak bisa dipastikan. Ya, tidak bisa dipastikan. Nah, ini yang agak ramai ini kan tentang Jawa, gempa yang dahsyat. Ya, di bahasanya dihalus-haluskan, potensi. Potensi gempa 9, sekian. Na'udzubillah la ilaha illallah. Jadi yang mengangkat itu Pak, doa. Yang menjauhkan itu dari kita adalah doa, kesolehan, ketakwaan. Masih ingat bapak-bapak, di sela-sela ceramah itu saya pernah sampaikan waktu gerhana. Masih ingat? Masih ingat kan? Nah, sekarang betul kan? Jadi kalau sudah terjadi gerhana, kamu itu siap-siap ya. Masih ingat atau sudah lupa? Itu udah rumus tuh. Udah rumus. Kalau terjadi gerhana, siap-siap kan? Waktu itu hari gerhana matahari itu saya khutbah gerhananya itu di kantor pajak sini di TBC Matubang. Ya aman saja, tenang saja gitu. Saya katakan ya yang seperti di dalam hadis lah. Awas ya, kalau sudah namanya gerhana, yukhawwifullahu bihi ibadah. Allah menakut-nakuti manusia. Akan ada sesuatu. Barulah berjalan berapa pekan, baru masih dalam 1 bulan. Jadi ini semuanya tujuannya untuk mengingatkan manusia, ayo kembali ke jalan yang benar. Ya. Yang gak benar ibadahnya kembali. Yang selama ini berlumuran dengan apa? Syirik, dosa besar, ayo kembali. Mudah-mudahan itu mengurangi. Dan inilah tugas dakwah kita. Siapapun di antara kita, ya. Mau ustaz mau tidak ustaz, tugas dakwah ya dari setiap muslim. Kemudian kufur kepada Allah, melecehkan simbol-simbol Islam. Nah, ini namanya ya dosa-dosa struktural. Curiga sama Islam, curiga saja sama Islam.
sama orang-orang yang taat beragama. Ini apa-apaan ini? Khilafah. Gak begitu kan? Ini khilafah, mau menegakkan khilafah. Apa mau menegakkan khilafah? Mana alatnya? Nanti anjing menggonggong, ini anjing ini mau menegakkan khilafah juga ini kalian. Jadi orang semua jadi idiot. Manusia semuanya jadi idiot. Udah gak punya otak gitu. Khilafah dijadikan sebagai simbol kesalahan. Sikit-sikit, oh ini salah, ini gara-gara mau menegakkan khilafah. Jadi kamu melecehkan simbol-simbol Islam. Khilafah itu simbol Islam, Pak. Ya, itu simbol Islam. Menantang Allah, menista agama Allah. Bahkan ada yang 1-2 bulan yang lalu mengejek-ejek Rasulullah, betul kan? Dibandingkannya Rasulullah dengan ayatnya. Mengolok-olok ajaran Islam. Ya. Ajaran-ajaran syariat itu diperolok-olok. Kemudian begitu juga mencampurkan Islam dengan agama lainnya. Ada namanya Natal bersama, ya, merayakan 1 Januari. Ada namanya renungan bersama. Apa mau renung bersama apa? Orang yang tak punya Tuhan mau merenung dengan orang yang punya Allah. Apa yang mau kita renungkan? Ada namanya doa bersama. Kumpul di satu tempat, ya, berdoa. Bagaimana? Doa bersama. Malaikatnya di mana? Bisa lari malaikat itu. Mana mungkin Allah mau mendengarkan doa orang yang mensekutukan Dia? Hah? Bagaimana kamu katakan ayo kita doa bersama? Doa bersama, yang benar aja kamu. Allah tidak akan mungkin mendengarkan orang yang syirik kepada Dia. Jadi jangan kamu mencari-cari simpati. Tetapi kan motif itu semuanya motif politik, ya, dapat dukungan, mencari-cari dukungan, menghalalkan apa yang diharapkan, melarang apa yang dihalalkan. Itu dibalik-balik, yang halal jadi haram. Yang benar-benar haram, bagaimana supaya jadi boleh? Berbuat dosa dengan vulgar, ini juga dia nih. Dengan terang-terangan mempertontonkan dosa, zina, pelacuran, sampai kepada homoseksual. Masya Allah, jam 6 kurang 7. Baiklah. Ini bisa Bapak lihat ayatnya, An-Nahl 45. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Sudah jumpa? An-Nahl 45. An-Nahl ayat 45. Afa'amina alladziina makaru sayyi'at. Artinya, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan dosa itu makaru sayyi'at. Tapi yang lebih kira-kira terjemahan yang paling tajam itu pengertiannya ini makaru sayyi'at, melakukan tipu daya yang jahat. Ya, orang tak bersalah dibuat jadi salah, itu namanya makar. Orang yang sama sekali tidak berbuat kesalahan bisa akhirnya dihukum. Itu namanya makar, merencanakan sesuatu yang jahat. Jadi kata Allah, orang-orang seperti ini apa merasa aman? Kalau sekiranya Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi atau azab datang secara mendadak. Ya memang namanya azab, mana pernah apa? Bertahap, tidak. Datang habis.
Air hanya dalam hitungan mungkin 1 jam. Ada teman saya tinggal di Villa Nusa. Habis subuh ya kita nggak ada merasa apa-apa, Ustaz katanya. Hanya sebentar saja jebolkan apa saya, pagar saya. Jebol pagar. Begitu dia akhir, subhanallah, apa yang bisa diselamatkan, naik ke lantai 2, laptop lempar ke lantai 2. Ya, ijazah selesai, lantai ke lantai 2, Villa Nusa. Dan semua yang ada di bawah sudah habis, pakaian sudah habis, menunggu pemberian orang aja katanya. Ustaz. Jadi air itu mana tahu. Jadi Ustaz, kita nggak usah masuk ke rumahnya gitu. Semuanya hanya sebentar saja. Jadi kata Allah mengingatkan orang-orang yang berbuat makar kejahatan itu, apa merasa aman kalau ditenggelamkan Allah mereka ke dalam bumi atau azab datang? Cerita-cerita tentang tsunami kita lihat kan, bahkan videonya habis di sana. Itu bukan lagi jam, menit kalau nggak detik. Gak bisa bilang apa, mayat bergelimpangan. Baiklah, nampaknya tak bisa kita lanjutkan karena waktu. Ya mungkin insyaallah ya, yang akan datang mungkin bisa, karena yang namanya problem musibah ini tidak ada ujungnya. Selama manusia hidup di dunia tetap ada terjadi yang namanya musibah. Ada yang mau kira-kira ditanyakan yang mendesak? Kalau tidak ada, ya udah ada. Tafadhol. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan